Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Laila Nawar Ramadhani, NIM A5102200049. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Stop Bullying, Start Caring. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya nih, apa sih arti dari bullying itu? Yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya pengertian bullying. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Biasanya, perilaku bullying sering sekali dilakukan dengan tujuan untuk mendominasi, mengontrol, atau menyakiti korban dan dapat memiliki dampak psikologis maupun emosional yang serius bagi korban, seperti kehilangan kepercayaan diri, depresi, dan bahkan kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, banyak sekali sih kasus bullying yang terjadi di lingkungan kita. Bahkan korban bullying tersebut tidak hanya mengalami dampak psikologis maupun emosionalnya saja, tetapi ada juga korban bullying yang mengakhiri hidupnya karena adanya trauma dan rasa tertekan dari tindakan bullying tersebut. Nah, apa sih faktor yang menjadi penyebab dari tindakan bullying tersebut? Kita pelajari bersama yuk. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab bullying. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan penindakan. Lingkungan di mana perundungan dapat terjadi seringkali kurang pengawasan dari pihak otoritas seperti guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti perundungan secara tepat waktu dapat memungkinkan perilaku ini terus berlanjut. Nah, maksudnya adalah kurangnya pengawasan dan penindakan ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan guru ketika di sekolah sehingga siswa mampu melakukan tindakan bullying kepada teman-temannya, maupun kurangnya pengawasan orang tua ketika di rumah sehingga anak mampu melakukan tindakan bullying kepada teman-temannya di rumah. Oleh karena itu, guru maupun orang tua harus melakukan pengawasan lebih terhadap anak supaya tidak terjadi tindakan bullying. Yang kedua ada ketidakseimbangan kekuasaan. Salah satu faktor utama dalam perundungan adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku perundungan seringkali memiliki kekuatan fisik, sosial, atau psikologis yang lebih besar daripada korban, yang membuat korban sulit untuk melawan atau melarikan diri dari situasi tersebut. Nah, hal ini seperti contohnya ketika seorang kakak kelas melakukan tindakan bullying kepada adik kelas, sehingga adik kelas tersebut sulit untuk melakukan perlawanan atau melarikan diri dari situasi tersebut karena adik kelas tersebut tidak memiliki kekuatan yang lebih dan memiliki rasa takut untuk melawan, sehingga ia tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Yang ketiga ada perilaku mencontoh atau modeling. Anak-anak dapat meniru perilaku agresif atau merendahkan dari orang dewasa atau figur penting lainnya dalam kehidupan mereka, seperti orang tua, saudara kandung, atau tokoh media. Nah, contohnya adalah anak-anak sering sekali melakukan peniruan tindakan tindakan buruk yang ketika ia melihat dari contoh-contoh kehidupannya, seperti ia melihat perilaku tersebut dari orang tua ataupun tokoh media yang ia lihat dalam sinetron atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada contoh perbuatan bullying. Apa saja sih contoh bullying itu? Nah, contoh bullying dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada verbal. Verbal itu seperti menghina, mempermalukan, atau mengolok-olokkan secara verbal. Misalnya, mengucapkan kata-kata kasar, menyebutkan ejekan terhadap penampilan fisik, atau menghina kecerdasan seseorang. Yang kedua, jenis fisik yaitu melakukan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Nah, misalnya ini seperti meninju, menendang, memukul, atau mendorong korban secara kasar. Yang ketiga ada sosial, yaitu mengisolasi atau menolak korban untuk mengikuti dan bergabung ke dalam lingkungan sosial atau kelompok teman sebayanya. Nah, ini misalnya
Menyebar gosip negatif tentang seseorang, memboikot teman-teman dari mengajak korban bergabung dan kegiatan sosial, atau mengabaikan kehadiran korban dalam suatu pertemuan. Selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan bullying yang menggunakan teknologi dan media sosial untuk melecehkan atau mengejek korban. Misalnya, mengirimkan pesan yang menghina, mengekspos foto atau video yang memalukan, atau membuat akun palsu untuk mengejek dan merendahkan korban. Selanjutnya ada emosional. Emosional ini mengintimidasi, mengancam, atau menakut-nakuti korban secara emosional. Seperti contohnya yaitu mengancam untuk menyakiti korban maupun keluarganya, mengejek korban dengan menunjukkan ekspresi wajah dan suara yang menakutkan, atau membuat korban merasa takut untuk pergi ke suatu tempat. Selanjutnya ada tindakan lainnya. Nah, akibat tindakan lainnya ini seperti mengambil atau merusak barang milik korban, memaksa korban untuk memberikan uang atau barang lainnya, atau memaksa melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Selanjutnya ada pencegahan bullying. Pencegahan bullying merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu, terutama di lingkungan sekolah dan sosial. Nah, pencegahan bullying dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang apa itu bullying, termasuk jenis-jenis dan dampaknya. Pendidikan ini dapat dilakukan kepada siswa, orang tua, dan staf sekolah. Nah, kita dapat memberi edukasi terkait dengan pentingnya apa itu bullying terhadap orang tua, siswa, maupun staf sekolah untuk mengurangi terjadinya tindakan bullying yang terjadi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur sekolah. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten terkait dengan perilaku bullying. Nah, maksudnya adalah setiap sekolah harus memiliki peraturan yang jelas dan dilaksanakan dengan konsisten terkait dengan perilaku bullying, supaya perilaku bullying merasakan efek jera sehingga ia tidak dapat mengulangi tindakan bullying tersebut. Yang ketiga ada peningkatan pengawasan. Nah, peningkatan pengawasan ini penting dilakukan di sekolah dan lingkungan lainnya, seperti ruang bermain, koridor, dan transportasi sekolah. Keberadaan pengawasan ini dapat mengurangi peluang terjadinya bullying yang terjadi. Nah, sebagai guru maupun orang tua harus melakukan pengawasan lebih terhadap anak supaya ia tidak melakukan tindakan bullying kepada teman-temannya di dalam rumah maupun ketika di luar rumah. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial. Nah, mengajarkan keterampilan sosial kepada siswa dapat membantu mereka dalam berinteraksi dengan baik dan membangun hubungan yang sehat. Nah, ini termasuk keterampilan seperti keterampilan empati, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian konflik. Kemudian ada pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif ini dapat melibatkan seluruh komunitas sekolah seperti siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah dalam upaya pencegahan bullying sehingga dapat menciptakan budaya sekolah yang mendukung dan menjaga keamanan semua individu. Kemudian yang terakhir ada intervensi dan dukungan untuk korban dan pelaku. Nah, maksudnya adalah intervensi dan dukungan ini penting untuk memberikan dukungan kepada korban maupun pelaku bullying. Nah, ini bisa meliputi tentang konseling, mediasi, atau program-program mendukung lainnya untuk memperbaiki perilaku bullying dan korban bullying. Jadi teman-teman, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, ada sedikit slogan nih, yaitu hentikan perundungan, bangun persahabatan. Say no to bullying, mari berteman dengan asik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.